Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma aslih umat Muhammadin فرج عن أمة محمد وارحم أمة محمد وانشر واحفظ وأيد نعمة الوطن في العالمين بحق محمد. Udah gak sabar mau pulang ya? Belum, bihaq udah sallallahu wa amir nahdatal watan ad-diniyat al-islamiyat ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yawmiddin بحق سيدنا مولانا محمد amin ya rabbal alamin. Tsumma amma ba'du. Yang saya cintai dan muliakan serta banggakan dan kagumi semua lautan manusia yang hadir di tempat ini, minat tullab wal talibat wal mutakharrijin wal mutakharrijat wal calon mutakharrijin dan calon mutakharrijat. Ini sudah menghitung hari, kalian sepertinya berbahagia sekali. Ya, begitu. Insyaallah harus berbahagia. Dalam rangka kita menyambut al-dzikra al-hawliyah. Apa al-dzikra al-hawliyah? Al-dzikra peringatan, mengenang. Al-hawliyah tahunan. Haul 1 tahun. Hawliyah tahunan. Lewat 1 tahun dikenang bersama, lewat 1 tahun lagi dikenang lagi bersama, maka disebutlah dengan kenangan tahunan. Dalam bahasa Arab jadinya al-dzikra al-hawliyah. Apa yang dikenang? Yang dikenang adalah berdirinya, digagasnya, hadirnya sebuah lembaga yang penuh dengan keberkahan, yang paling menjadi andalan dan harapan seorang wali besar, yakni Al-Ghafurah Maulana. Apakah lembaga itu? Ma'had Darul Quran Al-Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah. Nah, ma'had ini didirikan dan kita kenal kenapa? Pasti ada isyarat di situ. Mau tidak mau, suka tidak suka. Kan banyak lembaga yang didirikan oleh Maulana Syekh, betul atau tidak? Tapi ada enggak ulang tahunnya? Allah alam dilahirkan apa tidak, tapi tidak seperti dzikrul hawliyah oleh beliau sendiri. Kan begitu. Sekaligus penamatan, sekaligus meluncurkan para alumni-alumni, mutakharrijin dan mutakharrijat atau kharijin dan kharijat. Tetapi sesungguhnya dzikr al-hawliyah ini kan mengenang lahirnya atau didirikannya ma'had ini yang tercinta ini. Pasti ada isyarat, pasti ada maksud yang mungkin tidak. Kalau saya boleh bukan menebak, tetapi saya meyakini lah itu. Saya meyakini tidak jauh dari itu. Agar kita selalu ingat bahwa ma'had ini didirikan tidak mungkin tanpa tujuan. Betul atau tidak? Pasti ada tujuannya, dan tujuan yang sangat-sangat mulia. Makanya harus kita ingat terus. Lebih-lebih berkembangnya zaman, berkembangnya situasi penyakit di akhir zaman ini, terutama penyakit batin, sehingga yang menjadi visi dan misi utama didirikannya Ma'had Darul Quran Al-Hadis ini mulai terkikis, mulai terlalaikan, terabaikan. Sehingga penting untuk diingatkan kembali setiap tahun, agar khususnya para mutakharrijin jangan sampai menjadi pengkhianat. Nauzubillah min dzalik. Semua kita tahu bahwa di ma'had inilah Al-Ghafurah Maulana Syekh radhiyallahu anhu mengharapkan, harapan besar beliau di sini untuk dicetaknya para generasi penerus beliau, para generasi yang betul-betul menjadi anjum Nahdlatul Waqf. Apa artinya anjum?
Pada hizib itu wa'amir apa? Wa nawwir biladana bi'anjumi nahdlatul watan. Terus wa'amir biladana bi'miyahina. Begitu urutannya terbalik. Wa'amir dulu atau nawwir dulu? Wa'amir dulu. Wa'amir biladana bi'miyahina nahdlatul watan. Wa nawwir biladana bi'anjumi nahdlatul watan. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Nah, apa arti anjum? Bintang. Sinilah di Mahat ini pabrik bintang. Bintang-bintang Nahdlatul Watan. Nahdlatul Watan dunia Islamnya. Sama saja. Kita Nahdlatul Watan. Kita Nahdlatul Watan dunia Islamnya. Kita Nahdlatul Barat dunia Islamnya. Kita Al-Mafrullah Maulashid. Pengikut beliau segala-galanya. Soal nama itu nomor sekian. Yang penting isi. Betul apa tidak? Ini botol. Tulisannya apa? Ma'u Zamzam. Air Zamzam. Atau Asirul Tamr, jus kurma. Itu botol, isi botol. Apa tulisan di botol? Di dalamnya apa? Di dalamnya khamar. Itu kita minum apa tidak minum? Lebih baik ada botol tulisannya apa? Whisky. Misalnya andai kata ada botol tulisannya apa? Whisky atau angker. Ya kita carilah brand-brand dulu yang nanti sensor ya. Atau apalah. Kalau whisky kan bukan merek ya, whisky itu memang jenis minumannya, khamarnya. Khamar dalam bahasa Inggris whisky bija katanya kan. Ada khamar di atas dalam botol. Tulisannya whisky, tapi isinya air Zam-Zam. Kita minum apa tidak? Minum apa tidak? Berarti apa artinya? Al-ibrat apa kaidah dalam usul fiqh kalian belajar kan di Mahat. Al-ibratu fil uqud. Apa katanya? Bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani. Kan begitu. Baca enggak kawan? Apa artinya? Al-ibratu fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani. Kan begitu. Jadi yang menjadi acuan dalam satu akad atau apalah di situ penjelasannya panjang lebar, tetapi yang menjadi acuan adalah substansinya. Yang menjadi acuan, yang menjadi ibrah isinya, bukan kulitnya, bukan lafaznya, bukan teksnya, tapi konteksnya, bukan kalimatnya, bukan mereknya, bukan labelnya dan seterusnya. Betul apa tidak? Maka di sini terlepas dari itu, yang penting kita betul-betul menjadi generasi yang dicita-citakan oleh Al-Mafrullah Maulashid, yaitu sebagai anjumi nahdlatul yang namanya bintang wanawir. Apa itu nawir? Terangilah. Berarti kita itu doa plus pesan kepada kita. Doa apa dalam balaghah istilahnya? Khabariyah apa? Insya'nya, itulah kan ada insya'nya lafzan, khabariyah ma'nan, kan begitu. Ini doa lafzan wa nasihatan ma'nan. Nah, itu. Secara lafaz doa, ya Allah, jadikanlah kami bintang-bintang atau terangilah negeri kami dengan bintang-bintang Nahdlatul Watan. Itu lafaz doa. Isinya tersirat di baliknya itu yang tersurat doa, yang tersirat nasihat. Nasihat apa? Wahai anak-anakku, jadilah, berusahalah jadi bintang-bintang Nahdlatul Watan. Yang namanya jadi bintang-bintang berarti jadi penerang, jadi petunjuk. Kan bintang jadi petunjuk, jadi petunjuk juga. Entah soal arah, soal waktu, kan bintang juga jadi petunjuk. Jadilah petunjuk. Maka jadilah bintang, jangan jadi meteor. Ma'had ini, Ma'had Darul Hadis, pabrik bintang, bukan pabrik meteor. Yang namanya meteor ini menghancurkan, membakar, merusak, mengadu domba, itu namanya meteor. Di Ma'had yang diinginkan oleh Al-Mafrullah, lahirnya para bintang, bukan para meteor. Bukan. Yang namanya meteor ini suka menerkam,
suka menghujat, suka mencela, menjatuhkan, betul apa tidak? Apakah di sini meteor apa bintang? Tidak boleh ada meteor di sini. Kalau ada botol mereknya MDKH isinya meteor, hancurlah itu botol, betul apa tidak? Nah, bisa kalau sebelah ini misalnya jangan baper namanya, misal saja. Wa amil biladana bimiyahi, jadilah air maksudnya. Itu pesan yang tersurat ya Allah, jadikan kami air, atau terangilah negeri kami, makmurkanlah air ini dengan air atau sungai-sungai. Nah, betul Pak? Tersirat apa? Wahai anak-anakku, jadilah air. Yang namanya airnya mengalir kemana-mana, masuk kemana-mana, membawa kehidupan. Betul apa tidak? Bukan jadilah api, tapi jadi air. Mahat yang paling diharapkan itu yang kita ingat sepanjang tahun atau setiap tahun. Ingat mahat ini untuk mencetak air, untuk mencetak bintang, bukan mencetak api, bukan juga mencetak meteor. Jadi kalian tidak boleh menjadi api. Yang namanya api kan panas, membuat orang panasan, membakar, itu api. Tapi yang namanya air itu adem, ya, menenangkan, memberikan kehidupan, memberikan kesejukan, memberikan ari itu apa? Ari itu tidak lagi haus, tidak lagi tandus, tidak lagi keringan, tapi orang selalu merasa terisi, merasa nikmat, merasa menikmati kehidupan ini dengan sebab air tersebut. Nah, itulah yang diharapkan daripada, terutama yang sudah keluar daripada Ma'had Darul Quran wal Hadis. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yassiru wa la tu'assiru. Itu juga jadikan kunci. Pegang itu baik-baik. Jadilah bintang, jadilah air. Jangan jadi meteor, jangan jadi api. Kalau ada seperti itu pengkhianat al-mafrulah. Auzubillah tsumma auzubillah. Ya, apapun merek label ya semua orang bisa bikin brand. Tapi yang penting al-ibratu bil haqa'iq. Al-ibratu bi apa tadi? Bil maqasid wal ma'ani. Isinya yang penting. Kan begitu. Misalnya ada yang mau apa yang namanya ayam halal apa haram? Halal. Halal ayam itu. Ayam ini ya, kalau sudah halal. Beda dengan babi. Babi itu hukumnya haram. Apapun dikemas babi itu tetap dia haram. Misalnya Bismillah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apakah berubah menjadi halal? Serius? Bismillah Allahu Akbar aja. Ditambah lagi dengan sallallahu Nabi Muhammad. Ditambah lagi pokoknya. Halal ke halal? Bukan halal. Oh, pokoknya. Baca salawat Islam. Halal ke halal? Daging babinya. Jadi halalnya? Ayo kumpul baca salawat tahdatir. Allahumma inna nas'aluka bika. Berubahnya menjadi halal? Babi tetap halal. Setelah disembelih dibawa kemana? Ke Ka'bah. Tawaf keliling. Bisa. Berubahnya hukumnya jadi halal. Siapa tahu berkurang keharamannya sedikit. Apakah begitu? Apapun kemasannya. Setelah dibawa tawaf, dibawa sa'i juga. Bisa. Tidak mungkin sih terjadi. Itu orangnya golak keluar di sana. Setelah itu mulailah dimasak. Sebentar. Sini air zam-zam. Direbus pakai air zam-zam. Daging babi. Apakah berubah hukumnya jadi halal?
tidak tetap menjadi hak. Dan seterusnya. Silahkan berimajinasi sendiri sudah. Mau dibungkus pakai apa? Pakai apa namanya? Kelambu Ka'bah ya apa? Setelah itu dikasih minyak wangi, misk lagi minyak wanginya, kasuri yang minyaknya bukan tembakau. Suka kasuri, makanya kasuri. Punya, apa yang punya kasuri? Makan tanah, bawa ke rumah. Itu, semua itu tidak bisa merubah hukum. Haram ya haram. Begitu juga soal haram-haram yang lain, itu contoh saja babi. Banyak yang diharamkan lainnya oleh Allah. Mencela, halal apa haram? Mencela saudara lain sesama muslim, halal apa haram? Berghibah, halal apa haram? Walaupun yang menghibah ini taqi. Masa tidak berubah hukumnya jadi halal? Tetap haram? Taqi. Walaupun maling haram. Serius ini. Ini baru nih Allah Ta'ala. Sallallahu Nabi Muhammad. Maksudnya udah ada tawar menawar. Kalau Allah bilang haram, maka hukumnya haram. Bagaimanapun dikemasnya. Mencela haram, menjatuhkan, mencemoohkan, apalagi memfitnah, menyebut hal-hal yang tidak baik, mencemarkan nama baik umat Islam, kemudian menciptakan perpecahan, tidak mau menjaga persatuan dengan persepsi masing-masing egois dengan pendapat sendiri-sendiri. Semua itu dilarang di dalam Islam. Antara lain yang dilarang dalam Islam apa? La yahillu limri'in an yahjura akhahu fawqa thalathi layali. Hadis apa bukan hadis? Apa artinya? Tidak halal bagi seseorang tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 malam. Thalathi layali itu, tapi maksudnya 3 hari. Tidak boleh saling 3 hari. Boleh. La yahillu. Apa tidak yahillu? Tidak hak. Kalau tidak haram berarti sama dengan hak. Haram. 3 hari itu. 3 hari. 3 malam sudah, maksudnya 3 hari. Mungkin 3 malam 2 hari. Atau 3 malam 1 hari. Mungkin tidak. Kayaknya saya belum makan malam intinya. Tidak boleh, haram hukumnya itu. Kalau 3 hari tidak boleh, tidak menyapa saudara, apapun alasannya, tidak mau bermaaf-maafan, tidak mau mengajak untuk berdamai, 3 hari. Bagaimana kalau tidak mau atau bermusuhan, memusuhi saudara, tidak mau menyapa saudara 3 bulan? Apa hukumnya itu? Apakah jadi halal? Oh, santer haramnya. Santer haramnya sudah 3 hari saja haram. Apalagi 3 bulan. Bagaimana kalau 3 tahun? Apa kita bilang dia? Haram. Kayaknya itu haram. Entah ujungnya lagi. Saking haramnya. Atau mungkin setelah halnya itu ada sama W. Haram. Ya kan? 3 tahun coy. 3 hari saja. 3 hari saja haram. Kata Nabi, tidak boleh ke halal. Tidak mau menyapa saudara di atas 3 hari. 3 hari lewat sedikit, maksudnya itu lewat 2 menit lah. Itu haram. Ini 3 minggu, 3 bulan. Ya bagus. Apalagi 3 hari, 4 tahun bilang.
Gimana kalau 1/5 abad? Inna lillahi wa inna ilaihi. Pusing saya. Ya, coba. Apa hukum tidak mau menyapa saudara, tidak mau bersatu, berdamai di atas 1/5 abad? 3 hari saja. Kalau itu 3 bulan, 3 hari 1/5 abad. Oh my God. No comment. Ini 1/5 abad. Haram paham? Haram saja. Terlalu biasa haram. 1/5 abad coy. Apa hukumnya itu? Masa haram? Enak sekali itu. Coba apa hukumnya itu yang lain? Hukum baru itu ya. Kalau kulihat, itulah mengapa guru besar kita selalu mengajarkan bahwa kita harus menjaga persatuan dan kedamaian. Lihat guru besar kita Al-Maqfurah Al-Nasyid, dan lihat guru besar kita Tuan Guru Bajang selalu adem. Itulah niat, itulah air, ya, itulah anjung bintang. Tidak pernah beliau berapi-api. Saya aja tak pernah berapi-api, berair-air saja. Keringetan soalnya, kan juga air tapi ada keringetan. Bahkan dengan musuh beliau yang nyata. Ayo, siapa yang terbuka hatinya, saksikan sendiri betapa akhlak yang beliau ajarkan. Nah, itulah teladan kita. Itulah anjung dan niat Nahdlatul Ulama. Dan insya Allah semua kita bisa mengikuti jejak beliau. Amin ya Rabbal. Mungkin ada yang pusing, terus gimana kalau kita kan 1/5 abad? Tidak masalah. Loh, kok tidak masalah? Maksudnya yang penting adalah kita mengulurkan tangan terlebih dahulu. Maka itu kita sudah bebas dari beban. Mengulurkan tangan. Ahsin ila man asa'a ilaih. Itu minimal. Kalau misalnya dia berbuat buruk kepada kita, siapapun, jangan baper. Siapapun, mantan, calon, siapapun yang berbuat buruk kepada kita, apa kata Nabi? Ahsin ila man asa'a ilaih. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepada. Misalnya orang mencela kita, kalian ini apa misalnya jelek sekali, gantengnya sih, gitu aja. Dapat pahala, bisa dikomen, jelek sih, ganteng sih, pahala kita dapat dosa sendiri kan? Kita dapat pahala, alhamdulillah. Kenapa pahalanya? Ahsin ila man asa'a ilaik. Ya, mudah-mudahan ala kulli hal jadilah anjung dan niat Nahdlatul Ulama. Jadi para murid dan pengikut serta penerus perjuangan yang diwariskan oleh Al-Maqfurah Maulana Syekh, yang mana dalam salah satu ilmu yang beliau ijazahkan namanya ilmu dasar. Tahu ilmu dasar? Ilmu namanya saja ilmu dasar. Dasar sekali. Fondasi sudah. Apa di situ kalau kita baca? Di situ hanya disebutkan Nahdlatul Watan fil khair. Nahdlatul Watan as-sabiqul khair. Nahdlatul Watan fil khair, Nahdlatul Watan as-sabiqul khair. Ini adalah kebaikan. Maka jangan ajarkan ketidakbaikan, keburukan. Maka fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat ini maka berlomba-lomba dalam berbuat baik. Jangan berlomba-lomba dalam berbuat yang tidak baik. Fastabiqul khairat itu diambil dari Quran. Apa ayat lengkapnya? Apa ayat lengkapnya fastabiqul khairat? Fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Apa awal ayatnya? Saya belum makan malam juga ya, sama. Fastabiqul, itu saja kita pegang. Fastabiqul khairati, lanjutkan. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, kata Allah.
Ainama takunu. Apa dia nama takunu? Dimanapun kamu berada. Tuh. Bukan berlama-lama dalam kebaikan di satu tempat saja. Yang lain tidak boleh. Gak penting kata Allah. Ainama takunu, dimanapun kamu berada. Kau tidak kesana. Yang penting berlama-lama dalam kebaikan. Ainama takunu, dimanapun kamu berada. Mau di NU, mau di Muhammadiyah, mau di NUH, mau di NWDI, mau di Al-Irsyadiyah, entah apa namanya, Al-Mukhtariyah, mau apa, kan banyak sekali itu organisasi. Ya, apalagi Khilafatul Muslimin, dimanapun kamu berada, ainama takunu fastabiqul khair, yang penting berlama-lama dalam kebaikan. Tak penting di mana bernaung itu nanti. Yang penting di dalam naungan itu kamu ngapain, berbuat baik atau tidak, berlomba-lomba berbuat baik atau tidak. Memang sebuah wadah, wah itu bagus, penting juga, bukan tidak penting. Tetapi yang lebih penting, yang tidak ada artinya semua itu jika di dalamnya itu tidak baik, itu maksudnya. Bukan berarti yang kulit-kulit ini tidak penting secara totalitas, tidak. Tetapi kalau isinya tidak baik, sia-sia kulitnya itu. Sia-sia apa yang menjadi, yang kita tunjukkan, kita tampakkan, labelnya itu justru akan tercemar, akan rusak gara-gara isinya yang tidak baik. Fastabiqul khairat ainama takunu. Dimanapun kamu berada, silahkan. Jangan pertentangkan soal ini di mana, saatnya di mana. Itu buang waktu, buang tenaga. Islam mengajarkan kita berdamai dengan non-muslim, dengan yang beda agama, yang beda warna kulit. Masa dengan satu guru kita malah perang-perangan, betul apa tidak? Maka fastabiqul khair ainama takunu. Dimanapun kamu berada, mari yang penting kita fastabiqul khair. Mari di sini saya berbuat baik, Anda juga di sana ayo berbuat baik. Sama-sama kita berlama-lama berbuat baik. Jangan kami saja berbuat baik, Anda sibuk jadi api, jadi meteor. Kan kasihan Anda di sana. Kan begitulah contohnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi nahdhin dan nahdhiyat yang betul-betul sebagaimana diharapkan oleh pendiri Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, pendiri Nahdlatul Balad Diniyah Islamiyah, dan pendiri Nahdlatul Watan, yaitu Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Maghfur lah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid, lahu wa li jami'i masyayikhi wa talamizi. Al-Fatihah. Terima kasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.